Suatu hari, pria muda ini mengambil parasit alien. Dia merekatkan ke punggungnya. Dia menikmati kesenangan yang dibawanya. Melihat itu, monster alien di belakang sangat puas. Sikap anak laki-laki sangat berubah. Ia mengira monster itu adalah ayahnya. Dia ingin membiarkan monster itu keluar. Tepat pada waktu yang tepat, ayah muncul untuk menghentikan anaknya. Menarik keluar anaknya dengan cepat. Namun ia dicegah rekannya. "Tolong singkirkan iblis dari anakku." Anak laki-laki ini menatap ayahnya dengan rasa kebencian. "Monster itu mengendalikan anak itu sekarang. Kalian harus mengikuti perintahku. Cepat keluarkan monster ini atau kalian akan mati." Melihat penampilan anaknya yang aneh, dengan memaksa sang ayah mencabut sumsum tulang belakang dari putranya. Bocah itu tidak lagi dirasuki monster lalu pingsan di tempat. Wajah bersedih. Apa alasannya? Hingga putranya secara sukarela mengenakan tulang belakang alien di punggungnya. Para profesor juga sangat kebingungan. Untuk jaga-jaga monster dehidrasi, dokter secara teratur menuangkan air ke monster itu setiap hari. Ahli sebelah ingin melakukan anestesi monster. Untuk menganalisa tubuhnya, para monster melihat mereka berbicara. Dokter menyuruhnya untuk membuka jendela kandang. Ia akan menyuntik anestesi di tubuh monsternya. Tetapi monster ini menyerangnya, mencekik lehernya hingga pingsan. Mendengar teriakan sang dokter, mereka bergegas untuk melihat keadaan. Dokter perempuan memukul monster itu dengan pedang listrik. Akhirnya monster melepaskan dokter. Ternyata dokternya mati dan jatuh ke tanah. Kalau cerita ini diketahui publik pasti akan menjadi masalah. Kapten memerintahkan untuk membunuh monster itu segera. Dokter wanita itu bertekad untuk tidak setuju. Perkembangan baru sedang dibuat di depan penelitian. Dia tidak bisa membiarkan para profesor berkorban sia-sia. Setelah periode perdebatan, Kapten memutuskan harus tetap membunuhnya sekarang. Tapi wanita ini tidak mau menyerah. Penelitian ditemukan bahwa mulut monster ini memiliki rahang atas yang lembut. Kemungkinan besar pusat saraf terhubung dengan akar jaringan otak. Mengidentifikasi kelemahan cyber ini, dokter akan mengambil risiko fenomena. Mengambil pisau bedah. Dia memberikan air kepada monster seperti biasanya. Monster itu masih berpura-pura imut. Tiba-tiba, dokter wanita menggunakan tongkat listrik untuk mengalahkannya. Tak lama setelah itu membuka pintu kandang. Tempelkan tusuk sate di mulut monster itu. Dua pria tercengang dengan keberanian wanita itu. Lalu dokter dan asisten membunuh monster itu dan melakukan anatomi. Struktur organ adalah kompleks yang menakutkan. Kemudian setelah mengupas tulang rawan, ada sesuatu yang mengejutkan mereka berdua. Tulang di tubuh monster dan tulang belakang anak laki-laki itu persis sama. Sulit untuk membayangkan bahwa monster-monster ini semua manusia. Tidak semua anak akan berubah menjadi monster itu. Sejak tulang belakang diambil dari anak laki-laki, ia hampir saja koma. Dia mempunyai penyakit prostat sejak kecil. Setiap hari harus minum obat. Tapi dalam proses pemeriksaan saya tidak sengaja menemukan tubuh seperti harimau. Pada awalnya ia tidak menderita penyakit ini. Untuk mencegah semua anak berubah menjadi monster alien, dia mencari-cari petunjuk penting. Setelah mengetahui rencana untuk menyelamatkan dirinya, berbalik dan berkata dengan tenang, "Kalian semua akan mati. Kehidupanmu akan terancam." Tengah malam, ayah dan anak pergi ke tempat peristirahatan. Taruh tulang belakang di punggung. Berencana untuk menyelinap masuk. Lalu diam-diam akan menyelamatkan anak-anak yang terjebak. Ternyata ada monster di dalam ruangan. Sekumpulan anak-anak mengikuti monster itu. Dengan hati-hati bergabung dengan kelompok orang. Ikuti mereka ke dalam ruangan. Untungnya, kemampuan monster untuk menghitung angka sangat buruk. Dihitung beberapa kali tapi belum ketemu satu orang. Ia berbaring seperti yang lainnya. Monster dengan hati-hati jongkok. Begitu membuka mata monster itu seperti merawat anaknya dan membelai kepalanya. Sangat takut hingga aku tidak berani bernapas. Menunggu monster itu tidur. Diam-diam membuka pisau untuk membunuh monster. Monster itu tiba-tiba terbangun. Dengan cepat ia menikam pisau di mulut monster. Anak-anak itu berusaha untuk mencegahnya. Tidak bisa mencapai kepalanya.
Ia terjatuh dalam bahaya. Untungnya rekan tim tiba tepat waktu, menembakkan panah yang indah, menciptakan kesempatan untuk membunuh sang monster. Setelah berhasil membunuh monster itu, mereka membawa anak-anak yang ditahan kembali ke lab. Akhirnya, dengan cepat bergegas membuka tulang belakang mereka. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di Res Studio.